Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 22 Desember 2021 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini si Kelvin juga dia menyusul si Alia Settle sama si Nurul tunjuk si Pirsa, dan dia juga sampai ke tempat itu dan juga dia menghampiri si Priska sama si Alia si Settle. Lalu si Priska juga dan si Alia Settle juga dia mengatakan bahwa dia sudah mengerjain Lula sama Balia. Dia juga sangat senang karena Balia lagi berurusan sama manajer kafe itu gara-gara makanan Balia dicampurin lalat oleh si Nurul tunjuk si Alia si Settle. Lalu tiba-tiba si Kelvin sama si Priska dan si Nurul tunjuk si Alia si Settle dia sangat kaget melihat ke belakang Dewa. Di sini keluarga Dewa Buana datang semua ke kafe itu. Lalu di sini juga si Alia si Settle sama si Nurul tunjuk si Priska juga dan si Kelvin juga pergi dari tempat itu. Lalu pas dia juga di luar, pas di parkiran mobil dia juga tambah dia kaget karena melihat lagi semua ditambah-tambah Bupara semua keluarga Dewa Buana datang ke tempat itu. Lalu si Kelvin juga dia ngomong kepada si Alia si Settle, kok ini semua keluarga Dewa Buana datang semua ke kafe ini, ada apa ini? Kata si Kelvin kepada si Alia si Settle. Lalu dia juga si Alia Settle juga dia ngomong lagi, itu Fajar juga ada kesini sama Lia sama Bu Farah juga, kata si Alia si Settle. Lalu mereka juga dia pergi dari tempat parkiran itu mau menuju pulang. Pas di tengah jalan tiba-tiba ada mobil ngebut, dia juga langsung kecepretan airan kotor yang di jalan itu. Lalu si Kelvin juga sama si Alia si Settle dan si Nurul tunjuk si Priska juga dia sampai bucis karena kecepretan air itu. Lalu si Kelvin juga dia sambil mengelap air kecepretan itu, air kotor dari mobil itu, dia ngelap pipinya karena air itu muncrat kena pipinya. Lalu dia juga dia tambah kaget dia karena mobil itu juga berhenti di kafe itu. Lalu pas mobil itu sudah berhenti, yang ada di dalam juga penumpangnya juga dia turun. Ternyata itu adalah Tante Meli Guslow, yaitu penyanyi terkenal. Lalu si Alia si Settle sama si Nurul tunjuk si Priska juga dia sangat kaget dan senang. Dia juga tadinya mau lari mau menghampiri Tante Meli Guslow itu penyanyi terkenal karena dia ngefans banget kepada dia. Tiba-tiba ditarik oleh si Kelvin. Lalu di sini juga si Kelvin juga dia mengajak si Alia Settle sama si Nurul tunjuk si Priska pergi dari tempat itu. Lalu Tante Meli juga di sini sampailah ke tempat itu dan di sini ketemu sama Balia yang lagi urusan sama manajer kafe itu. Kamu di sini juga, Lia. Saya tadi nunggu kamu di sana, cari-cari kamu, kata Tante Meli itu. Lalu di sini juga manajer itu sangat kaget dan dia juga nanya kepada Balia, kamu itu kenal sama Tante Meli ini? Kata manajer kafe itu, iya saya kenal. Lalu manajernya juga dia ngomong kepada Balia, pokoknya masalah ini udahlah, itu ini salah paham, kata manajer kafe itu. Pokoknya kalau Mbak mau apa-apa pokoknya gratis untuk Mbak, kata manajer ini kepada Balia. Lalu Balia juga dia, ya udah nggak apa-apa Pak, ini mungkin kesalahpahaman, kata Balia juga dia ngomong kepada manajer itu. Lalu di sini Tante Meli juga dia ngomong kepada manajer itu, ada apa ini? Kata Tante Meli kepada manajer itu dan kepada Balia, enggak, ini cuma kesalahpahaman aja, kata Balia kepada Tante Meli. Lalu Tante Meli juga dia ketemu sama Bu Farah dan si Brokoli dan Silvia, dia mau foto-foto. Singkat cerita dia juga sudah foto-foto, dia juga langsung dandan untuk siap-siap untuk menyanyi. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar juga dia lagi ngomong sendiri, dia akan melamar Balia di acara ulang tahunnya Balia karena ulang tahunnya Balia sama dengan Dewa. Lalu di sisi lain di sini di kamarnya Nana di sini sambil menunggu jam, belum pas kena waktunya jam 12. Pas dia sudah jam 12 dia juga sangat senang dan dia juga langsung menghampiri
suaminya yang lagi tertidur pulas di atas ranjang. Lalu Nana juga ngomong kepada suaminya yang lagi tidur, "Selamat ulang tahun suamiku yang tercinta," kata Nana sambil dia juga langsung mengecup keningnya dewa yang lagi tibra, yaitu yang lagi tidur. Lalu keesok harinya di sini pas sarapan pagi dewa juga dia ngomong dalam batinnya, "Kenapa mereka di sini tuh nggak ada yang ingat pada hari ini tuh saya ulang tahun? Satupun tiada yang ingat. Nana juga istri saya tidak menyabit-nyabit saya ulang tahun," kata batinnya dewa. Lalu terlihat dewa juga nanya kepada Nana, "Ini tanggal berapa ya nak?" Kata dewa kepada Nana, "Ini tanggal 21 nak." "Mas," kata Nana kepada dewa. "Dan ini hari apa ya nak?" kata dewa kepada Nana. "Ini hari Selasa," kata Nana kepada dewa. Lalu singkat cerita dewa juga dia juga berhenti makannya dan dia juga langsung pergi untuk menuju ke kantor. Lalu di sini Bu Farah juga sudah dewa berangkat, dia juga sangat senang karena acaranya untuk kejutannya dewa akan sukses. Lalu di sisi lain singkat cerita dewa juga sampailah ke kantor. Pas dia di kantor dia juga kukurutuk sendiri, dia ngomong sendiri di ruang kerjanya, "Benar-benar orang ini aneh. Saya hari ini ulang tahun tidak ada satupun yang ingat kepada saya," kata dewa. Tiba-tiba pas lagi dia kukurutuk dia menerima telepon dari Nana. Lalu Nana juga di sini acting kepada suaminya, "Mas, saya tolongin mas," kata Nana kepada dewa. Dia di tempat dimana akan merayakan ulang tahunnya suaminya itu dewa. "Pokoknya mas dewa nanti dikasih alamatnya sama saya. Tolongin saya, kalau nggak ditolongin sama mas dewa cepat-cepat saya akan mati," kata Nana. Dia juga sambil menjerit di HP itu. Dia supaya cepat-cepat dewa datang ke tempat yang sudah disiapkan oleh keluarga Dewa Buana. Dewa juga sangat kaget dan langsung dia juga nggak banyak basa-basi karena takut istrinya kenapa-napa. Lalu dia juga pergi dari ruang kerjanya menuju ke tempat yang sudah dikasih tahu oleh Nana. Lalu di sini di tempat yang sudah disediakan untuk ulang tahunnya dewa, Bu Farah dan Fajar juga dan Balia juga lagi ngobrol. Tiba-tiba Nana juga datang. Nana juga sudah mengasih tahu kepada mereka dan dia juga langsung ngumpet semua. Tiba-tiba di sini dewa juga berteriak-teriak memanggil istrinya yaitu Nana. Pas dia lagi berteriak-teriak lagi, tiba-tiba ada petasan yang disembunyikan di atas kepalanya. Ternyata di sini kejutan dewa juga di sini sukses dan Bu Farah semua kliennya juga Nana juga langsung menghampiri suaminya. "Selamat ulang tahun ya suamiku yang tercinta," kata Nana kepada dewa. Singkat cerita di sini juga dewa juga sangat terharu dan juga sangat senang dan dewa juga dia langsung memeluk ibunya karena dia telah dirayakan ulang tahun yang begitu mewah. Terlihat di sini juga Balia juga pas dia sudah pergi mereka semua. Balia sama Pak Fajar dan Balia juga ngomong dalam batinnya, "Kenapa Mas Fajar sudah tidak ingat ke ulang tahun saya? Padahal hari ini itu ulang tahun saya," kata batinnya Balia. Lalu Pak Fajar juga dia hitung-hitung dia meninggalkan Balia supaya tidak curiga sama dia dan dia juga akan bikin kejutan kepada Balia. Pas Pak Fajar sudah pergi, tiba-tiba dia menerima telepon dari seseorang, yaitu laki-laki yang mengaku-ngaku ayahnya dia. Di sini juga laki-laki itu telepon dia supaya Balia datang ke tempat yang sudah disediakan oleh dirinya. Dia mengaku ayahnya Balia. Balia juga sangat kaget mendengar bahwa ada yang telepon mengaku-ngaku ayahnya. Dia juga akan ke tempat itu. Pas dia lagi ngahuleng, tiba-tiba Pak Fajar juga sangat kaget dan Noel kepada Balia yang lagi melamun. Lalu di sini juga Balia juga langsung ngorejat karena kaget dikagetin oleh Pak Fajar.
Lalu Pak Fajar juga nanya kepada Mbak Lia, ada apa nih kok kamu? Kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga kaget dan dia juga langsung ngomong kepada Pak Fajar, saya mau pergi dulu sebentar mas, ada urusan penting, kata Mbak Lia kepada Mas Fajar. Singkat cerita Mbak Lia juga dia pergi dari hadapan Pak Fajar. Lalu di sisi lain di sini si Ken Kelvin dan si Alia Siatil dan si Nurul Tunjung si Priska dan anak buahnya si Tony juga sudah siap di tempat di mana ulang tahunnya Dewa akan dilaksanakan. Lalu di sini juga dia akan membuat kejahatan, akan mengacaukan ulang tahunnya Dewa. Pas dia sudah berpencar, dia akan merencanakan kejahatannya. Di sini si Alia Silatul sama si Ken Kelvin dan si Nurul Tunjung si Priska, dia melihat serombongan mobil dan dikawal oleh polisi. Dia juga sangat kaget dan terkejut melihat yang dikawal itu tiada lain adalah Tante Meli Guslow, yaitu penyanyi terkenal. Dia akan menghibur di tempat di acara ulang tahunnya Dewa Buana. Lalu di sini juga si Ken Kelvin juga malah marah kepada si Nurul Tunjung si Priska dan si Alia Siatil. Dia juga sangat ngefans kepada Tante Meli yaitu penyanyi terkenal itu. Lalu di sini juga si Tony juga dia ngomong kepada si Ken Kelvin, bos saya tidak mau kalau melihat pengawalnya begitu ketat dan dicampur ada polisi, saya tidak mau dipenjara, kata si Tony. Lalu di sini juga si Ken Kelvin, si Alia Siatil dan si Nurul Tunjung si Priska juga dan anak buahnya si Tony juga semua pergi dari tempat acaranya ulang tahunnya Dewa. Dan di sini juga rencana jahatnya si Ken Kelvin dan si Alia Siatil juga dan si Nurul Tunjung si Priska juga yang akan mengacaukan di acara ulang tahunnya Dewa juga gagal lagi. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 22 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan klub BASI semoga diberi kesehatan, dan juga sinetron buku harian seorang istri semoga bertengger terus di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin baelo lobati soledat kalau Mimin terus mudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.